Shalom, selamat malam. Kembali lagi kita dapat memulai ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih boleh Tuhan mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan malam hari ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Kita percaya Tuhan yang memberikan kita kegirangan, amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Mari bersama-sama kita katakan, terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi melanda seluruh bumi. Kami terima janji-Mu, terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Berikan suara saya yang bagi Dia, haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu Tuhan. Hanya dekat
Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu,
bersyukur Tuhan, karena malam hari ini Tuhan, semuanya karena untuk Engkau Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau membawa Tuhan generasi-generasi muda Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan, kami serahkan Tuhan anak-anak teen Tuhan, anak-anak youth Tuhan, bahkan yang pro Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan dalam hidup mereka Tuhan selalu ada Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menjauhkan Tuhan setiap mereka dari jalan-jalan yang sesat Tuhan, jalan-jalan yang buruk Tuhan. Jauhkan setiap mereka Tuhan dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka pergaulan yang sehat Tuhan, pergaulan yang di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, Kau berkati studi mereka Tuhan, Kau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang mereka perbuat Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Tuhan, Kau berikan mereka Tuhan spirit of excellence Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak muda ini Tuhan menjadi anak-anak muda yang bergairah Tuhan. Anak-anak yang bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Hidup mereka Tuhan setiap hari Tuhan selalu rindu dekat dengan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap mereka Tuhan. Kau lindungi setiap mereka Tuhan. Bahkan Kau pakai setiap mereka Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kami andalkan. Amin. Mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
melimpah dalam kehidupan kami. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dan bahkan juga jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah. Semua kami Tuhan, jemaat Afia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang menyertai Tuhan. Kami tahu ketika kami melewati lembah kekelaman, kami tidak perlu takut bahaya, sebab gadamu, tongkatmu menyertai jemaat-Mu Tuhan, menyertai hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mencari pekerjaan Tuhan, yang merindukan seorang anak Tuhan berkati dalam nama Yesus. Yang punya pergumulan, keselamatan bagi keluarga mereka, Tuhan, Engkaulah yang menjadi jawaban dari seluruh pergumulan kami Tuhan. Biarlah setiap kami memiliki kehausan dan kelaparan akan Engkau Tuhan. Setiap minggu kami memberikan waktu kami, dan setiap Tuhan dari kehidupan kami memberikan waktu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, membaca firman-Mu sehingga jalan kami Tuhan tidak tersesat, sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil itu Tuhan tidak salah Tuhan, kami tidak salah melangkah. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini yang beribadah secara online Tuhan. Mereka-mereka yang sudah nyaman Tuhan, kami berdoa Tuhan, gairahkan kembali Tuhan untuk datang mengunjungi rumah-Mu Tuhan. Bersama-sama kami bersekutu di tempat ini. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, kami menyerahkan gembala sidang kami serahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Semua kami para pelayan Tuhan, semua kami para pengurus Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan panggil di gereja ini untuk melayani. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu mulai dari pemimpin kami Tuhan, Pak Jokowi. Tuhan urapi, Tuhan berkati dia Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan berikan dia hikmat sehingga dia bisa memimpin negara ini Tuhan semakin maju. Kami percaya Tuhan negara ini ada di dalam tangan-Mu, sebab banyak anak-anak Tuhan yang berdoa buat Indonesia, buat kesejahteraan Indonesia, buat kedamaian Indonesia. Untuk karena itu Tuhan kami berdoa, Tuhan kami menghalau segala roh-roh yang bertentangan Tuhan dengan firman-Mu yang ingin memberikan kekacauan atas negeri kami, yang ingin memberontak. Kami ikat kuasanya dalam nama Yesus. Kami tidak mengizinkan kuasa itu untuk bekerja, untuk berkuasa di tanah air kami. Kami tutup bungkus negara kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Pekabaran Injil juga Tuhan berkati. Biarlah setiap orang banyak Tuhan mengenal nama-Mu Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus di pelosok Tuhan pakai dengan dahsyat, sehingga semua suku yang ada di Indonesia ini Tuhan boleh mengenal Injil, mengenal kabar keselamatan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati, melindungi Indonesia, jauhkan dari virus-virus yang saat ini sedang mewabah Tuhan, yang ditemukan kembali Tuhan. Ada sebuah penyakit, kami berdoa Tuhan, cover kami Tuhan, darah-Mu lah yang melindungi kami Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo jemaat Tuhan, selamat malam. Malam hari ini saya ingin berbagi kepada kita semuanya satu tema tentang mengenal panggilan Tuhan. 认识神的召唤. Sebagaimana kita mengerti ya firman Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang Kristen, kita bukan datang dengan kebetulan saja. Tidak. Karena sebenarnya kita bisa mengenal Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat. Ini juga adalah suatu tuntunan ataupun God's calling, panggilan Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal Dia, untuk bisa menerima ya penyelamatannya, untuk bisa menerima kasih karunia, menerima anugerahnya. Jadi semuanya ingat bukan kebetulan, tetapi adalah Tuhan mencari kita. Seperti Raja Daud Mazmur, dia berkata di Mazmur bahwa sejak dia ada di rahim ibunya pun Tuhan sudah mengenalnya.
Nah itulah dia Tuhan kita. Jadi biarlah melalui khotbah yang singkat ini kita bisa lebih mengenal tentang panggilan Tuhan. Berikutnya adalah satu ayat. Roma 11 ayat 29 berkata, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Karena Tuhan kalau memanggil, Tuhan akan memberi perlengkapan. Tuhan akan memakai kita, Ia akan equip akan memberikan kita kekuatan ataupun hal-hal yang kita butuh supaya kita bisa dipakai. Tuhan memanggil bukan melihat posisi, bukan melihat background, status, latar belakang keluarga, pendidikan itu sampai S2, S3. Tidak, semua itu dilihat Tuhan. Tuhan melihat apa? Tuhan melihat bahwa apakah kita punya hati untuk mau dipakai, punya hati mau melayani, punya hati mau menjadi berkat bagi banyak orang. Contoh, kalau kita ini orang yang artinya tidak peduli banyak pada orang lain, cuek-cuek aja gitu. Susah kita dipakai Tuhan. Kecuali diri kita mau berubah, betul tidak? Dan Tuhan tidak pernah menyesali kalau Dia sudah memberikan kepada kita kasih karunia, gift. Ya, kita bisa berkata seperti Musa, Tuhan saya tidak banyak bisa bicara, saya pendiam. Ya, saya seorang introvert gitu loh. Saya takut berjumpa orang banyak segala macam. Tak peduli itu, Tuhan bisa memberi kepada kita kasih karunia sehingga suatu hari kita akan menjadi orang yang bisa. Seperti diri saya. Emangnya dari dulu saya langsung bisa berhadapan dengan orang banyak ya di depan kamera misalnya seperti di tempat ini ya, ataupun berbicara di kerumunan orang. Tetapi itu bukan datang mendadak. Tuhanlah yang memberi perlengkapan. Dia memberdaya sehingga saya itu diberi gift, kasih karunia dan bisa melakukannya. Dan inilah firman Tuhan janjinya. Dia itu bisa memberikan kepada semua orang yang ready, yang mau melayani. Ada orang berkata, oh saya tidak pintar bernyanyi, suara saya itu bukan seperti burung yang berkicau enak didengar. Nanti orang pada lari aja kalau saya bernyanyi. Tetapi ingat, kalau hati sudah ready menaruh diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kasih karunia sehingga bisa bernyanyi. Bahkan ada pendeta yang dulu tidak bisa bernyanyi, hari ini bisa menjadi pendeta yang memuji-muji Tuhan. Ya, satu ayat lagi, kita lihat God's calling versus God's guidance. Ya, apa bedanya panggilan? Apa yang bedanya dengan tuntunan atau petunjuk? God's guidance. Kita bahas dulu God's calling, ya, panggilan Tuhan, Sang Ti de Zhao Huan. Oke, panggilan itu dimulai dari Tuhan sendiri, ya. Jadi bukan kita memanggil Tuhan, Tuhan gitu loh ya, pakai saya, ya. Itu boleh menjadi doa, Tuhan pakailah saya, ya, saya ada di sini, saya ingin melayani, ya, itu merupakan doa. Tetapi biasanya panggilan itu sungguh dari Tuhan. Tuhan punya, ya, rencana besarnya. Si A ini mau melayani atau mau dipakai Tuhan di bidang mana, di posisi mana, itu Tuhan punya rencana, His plan gitu loh. Ya, kemudian panggilannya itu masuk ke hati dan roh kita. Jadi hati kita itu mulai diubah dulu. Apakah kita membuka hati diri kita kepada Tuhan untuk dipakai? Sering kan ya, Tuhan itu memberi kesempatan kepada kita melalui khotbah-khotbah atau di seminar rohani misalnya, atau melalui buku rohani yang kita baca ya, atau mendengar kesaksian orang gitu. Hati kita itu bergetar gitu loh. Waduh, ini sepertinya untuk saya. Ini sepertinya Tuhan juga memberi petunjuk atau tuntunan untuk saya bisa mengikutinya. Roh Kudus berbicara. Jadi kalau Roh Kudus berbicara, bergerak di dalam hati maupun di dalam pikiran, kita jangan langsung menolak. Kita harusnya membawanya ke dalam doa. Doa dan doa dan doa sehingga panggilan itu menjadi jelas. Apakah benar dari Tuhan panggilannya atau hanya perasaan saja? Nah, kita harus cari tahu dan harus buktikan itu dengan firman Tuhan tentunya. Dan firman Tuhan yang tepat dan cocok dengan keadaan kita itu menjadi jelas gitu loh.
bahwa sungguh ya kita dipanggil. Contoh, ada orang dipanggil oleh Tuhan menjadi apa? Menjadi pendeta, menjadi penginjil. Seperti saya menjadi PDP, ya. Menjadi apa? Misalnya ada orang dipanggil untuk menjadi pengawas gereja lah, ya. Artinya kalau gereja membutuhkan segala macam hal, dialah yang akan membantu, meluruskan, mendanai dan segala macam. Itu ada panggilan juga. Kalau nggak ada panggilan kita capek. Kalau bukan panggilan hanya sebatas kekuatan diri kita karena kita mau saja, capek akhirnya. Tetapi kalau memang itu panggilan dari Tuhan, Tuhan itu equip, Tuhan memperlengkapi kita sehingga kita dapat melayaninya dengan sukacita, dengan leluasa, dengan hati yang gembira. Oke? Kemudian Tuhan juga mengkonfirmasi melalui pemimpin-pemimpin gereja. Contohnya ada orang berkata atau senior-senior gereja berkata, saya lihat ya, ini cocok loh pelayanan ini untuk Anda misalnya menjadi dog greeter gitu loh. Ya, cocok untuk Anda melayani misalnya di tim besuk contohnya. Atau Anda cocok melayani di bidang mana gitu loh. Pasti Tuhan akan mengirim ya orang-orang yang rohaninya lebih tinggi ataupun teman-teman yang kita bergaul di dalam satu sel group misalnya, ya mereka itu lebih mengenal diri kita, ya dia mengenal kasih karunia yang Tuhan berikan kepada diri kita. Nah mereka itu mungkin melalui doa bisa mendapatkan satu visi yang lebih jelas dan dia akan mengkonfirmasi itu dengan diri kita. Cocok ini, ayo maju. Seperti dulu saya pernah menjadi guru sekolah minggu orang dewasa 7 tahun. Di dalam kelas saya itu banyak murid saya sudah orang dewasa tentunya ya, baik pria maupun wanita. Mereka itu ikuti setiap minggu dengan rajin. 1 tahun 52 minggu, tak pernah miss, tak ada libur itu. Kalau sekolah minggu setelah kebaktian gereja, kami langsung itu loh 1 jam ya mengikuti sekolah minggu. Dan di situ saya mengajar ya, saya memberi bimbingan lah ya kepada murid-murid sekolah minggu saya. Dan saya melihat satu persatu perubahan yang terjadi pada diri mereka. Saya bisa melihat kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dari tahun pertama sampai tahun sekian, ada perubahan yang luar biasa. Dan akhirnya saya mengatakan, ayo coba terjun ke dalam pelayanan. Lihat apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Kita jangan menjadi Kristen atau anak Tuhan yang pasif. Ya hanya datang pulang saja, mendengar firman pulang. Tapi kalau boleh, mari ambil satu pelayanan. Yang kecil pun tidak ada apa. Karena Tuhan selalu melihat hati kita. Ya, jadi akhirnya banyak yang menjadi pengurus gereja, ya, yang lebih lama lagi udah dipakai menjadi majelis dan selanjutnya. Sehingga mereka itu berbuah di dalam Tuhan. Dan mereka itu membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan Yesus sendiri. 1 Korintus pasal 14 ayat 33 di sini berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Nah, ingat ya, waktu Tuhan memakai diri kita, Tuhan itu memberikan kepada kita damai sejahtera. Jadi bukan kekacauan. Jadi jangan takut ya. Nanti saya melayani ini, saya menjadi satu saya pelayanan saya tidak disukai orang atau ditolak orang dan sebagainya. Jangan pikirkan itu. Kita berdoa karena Tuhan sudah menjanjikan, ya. Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Dan Tuhan akan menuntun tempat dan waktu yang tepat dan cocok untuk kita masing-masing melayani. Oke. Berikutnya, ada satu misionaris yang sangat-sangat terkenal dengan dedikasinya. Namanya itu Hudson Taylor, Tyson. Mereka itu kalau nggak salah 3 atau 4 keturunannya itu semuanya itu menjadi misionaris untuk China, ya, the Great China gitu loh. Nah, beliau ini terkenalnya adalah dia itu pendiri, founder of China Inland Mission. Itu terkenal sekali itu, ya. Sekarang namanya OMF ya, Overseas Mission gitu. Karena melalui misi yang dia dirikan di China ini sudah merekrut atau sudah berhasil ya membuahkan 800 misionaris. Bayangkan luar biasa.
orang mau dedikasi menjadi misionaris itu bukan kemauan sendiri, itu udah 100% panggilan Tuhan. Karena itu pekerjaan yang tidak tanggung-tanggung, bahkan nyawa itu bisa melayang dalam melayani di tempat-tempat yang melawan firman misalnya, yang belum bisa menerima Tuhan Yesus. Nah, bayangkan dia juga membuka sekolah, 125 sekolah. Dan dia itu suka sekali kultur kebudayaan orang Tionghoa ya, Chinese culture. Nah, pada usia 17 tahun dia sudah ikut orang tuanya itu ke China jadi misionari. Dan dia habiskan 51 tahun di China. Bahkan dia itu meninggalnya juga di China, di Changsha. Jadi boleh dikatakan si Hudson Taylor itu seumur hidupnya dia sumbangkan kepada China untuk mission. Dan ini sudah 100% jelas sekali adalah suatu panggilan yang mulia yang datang dari Tuhan kepada Hudson Taylor. Ya, anaknya itu seterusnya juga menjadi misionaris. Jadi memang ini keluarga Taylor ini luar biasa itu. Dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, dia sangat terkenal di antara misi-misi yang ada. Ada satu kutipan, ya, next. Kita tidak dipanggil untuk kesuksesan atau kepuasan pribadi, ingat. Ya, kita dipanggil untuk Tuhan dan kerajaannya. Jadi jelas sekali panggilan Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk kebaikan orang lain. Artinya Tuhan mau memanggil kita, mau memakai diri kita untuk banyak orang. Jadi benefit untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, sudah menjadi seorang Kristen, marilah kita menjadi orang yang jelas, hidup kudus di depan Tuhan, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, topeng itu dibuang. Ya, jangan melukai hati Tuhan. Ingat baik-baik. Karena Tuhan sebenarnya sangat-sangat mengasihi diri kita, siapapun diri kita. Jangan kaitkan kesuksesan dengan kesayangan Tuhan. Saya tidak sukses, Tuhan tidak sayang. Kalau saya sukses, itu berarti Tuhan sayang saya. Bro and sis, ini salah sama sekali. Berarti kita belum mengenal atau belum mengerti firman. Dan belum mengenal siapa diri Tuhan. Tuhan kalau mengasihi, dia tidak melihat segalanya. Dia bisa memberikan. Bahkan Raja Daud yang tak ada apa-apa, seorang gembala kecil aja bisa menjadi seorang raja. Kita kalau bisa bayangkan prosesnya seperti sesuatu yang mustahil, betul tidak? Misalnya Anda seorang yang biasa-biasa dari sebuah kampung, tiba-tiba suatu hari Anda menjadi seorang presiden. Bisa bayangkan? Ini kan suatu hal yang seperti mustahil kan? Tapi buat Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya bisa. Jadi yang penting adalah kita ready, ya, mau dipakai oleh Tuhan, mau kapan saja Tuhan mau memanggil untuk suatu khusus, suatu pekerjaan khusus atau suatu misi khusus pun kita bilang yes, ready Tuhan. Tuhan bisa memanggil kita untuk suatu pekerjaan. Contoh, ini saya kutip banyak ayat-ayat ya yang sudah pernah terjadi di Alkitab. Ini tokoh-tokoh seperti Nabi Nuh. Dia dipanggil untuk membangun apa? Bahtera, ya. Kemudian Moses and Aaron, ya, Musa dan Aaron dipanggil untuk menjadi pemimpin Israel keluar dari Mesir. Tuhan memanggil juga ya nabi-nabi seperti Samuel, ya, Jeremia, ya, dan lain-lain. Tuhan juga memanggil Abraham dan Sarah, ya, untuk suatu perjalanan jauh. Mereka harus keluar dari kampung halamannya, ya. Ke satu tempat yang belum mereka tahu, tetapi mereka itu taat pada panggilan Tuhan. Sehingga Abraham menjadi apa? Menjadi bapak segala bangsa gitu ya. Dan Tuhan juga memilih Bezalel dan Oholiab menjadi apa? Menjadi chief craftsman, pengukir ya, menjadi seorang pemimpin para pengukir gitu loh untuk membuat kemah Tuhan, tabernakel. Dan Yesus juga memanggil murid-muridnya atau kita bilanglah rasul-rasulnya. Ya, itu Tuhan memanggil. Kemudian Holy Spirit, Roh Kudus memanggil Barnabas dan Paulus atau Saul ya
menjadi misionaris. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Jadi kalau kita mau lebih jelas tentang apa itu panggilan Tuhan, lihatlah cerita-cerita tentang orang-orang ini yang dipanggil khusus ya untuk suatu pekerjaan atau suatu misi, suatu big job atau big task gitu loh. Berikutnya saya membahas tentang God's guidance, petunjuk Tuhan ya. Sering kita itu bingung itu panggilan dan petunjuk. Sangti de ziyin. Kalau mengenai petunjuk ya, itu lebih dari diri kita yang memohon. Ya, kitalah yang memulai, meminta, Tuhan, apakah pekerjaan ini cocok dengan saya? Misalnya kita dapat tawaran, ya, atau waktu melamar, ya tiba-tiba ada 3 lamaran datang gitu loh, semuanya kasih surat gitu loh. Jadi yang mana ya Tuhan yang cocok untuk saya contohnya? Pekerjaan mana yang lebih baik? Karena Tuhan tahu kan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tuhan kan tahu perusahaan ini lebih baik atau perusahaan itu yang lebih baik. Nah, kita melalui doa, ya kita memohon petunjuk Tuhan. Kadang berdoa untuk sekali 2 kali aja belum jelas. Ya, harus berdoa berkali-kali sambil mengobservasi, sambil melihat apakah Tuhan mengirim konfirmasinya kepada kita. Nah, Amsal 16 pasal 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Berarti memang kalau kita mau menyerahkan ya apa yang kita lakukan ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan memberi tuntunan. Karena Tuhan yang mengajak, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Nah kalau saya juga sama dulu, saya pernah bekerja di 7 perusahaan atau 7 jenis ya bidang yang berbeda-beda. Saya minta petunjuk, karena saya tidak tahu keluar dari perusahaan ini masuk ke perusahaan lain apakah lebih parah nantinya. Nah, orang bilang ya belum tentu kan, semua orang tentu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Oh kukahoe ya, hamilang cai hami mika kukaho. Ya kita kan tidak bisa melihat jauh ke depan, tapi melalui doalah. Tuhan akan memberi damai, Tuhan akan memberi konfirmasinya, Tuhan akan menunjukkan kepada kita, oh ini boleh, ini cocok, ini bagus, nah, kita jalankan. Nah, ya, oke, kita memberi perhatian ya kepada petunjuk Tuhan. Jadi observasi itu penting sekali. Kemudian kita berdoa terus sampai petunjuk itu menjadi jelas. Berharaplah dalam iman dan menunggu dengan sabar. Ya, menunggu dengan sabar. Jadi jangan desak. Tuhan saya kasih tempo 3 hari ya. Kalau 3 hari enggak ada petunjuk, enggak ada konfirmasi, saya anggap ini bukan misalnya. Ya, nah, ingat kita jangan membatasi Tuhan. Tuhan dapat bekerja kapan saja. Alright, itu ada di Roma pasal 15 ayat 13. Kemudian yang penting sekali adalah give thanks ya. Selalu bersyukur, kamsia Tuhan, xie Chu ya. Karena Tuhan akan menuntun. Nah, ini adalah sedikit cerita tentang waktu saya sekeluarga ya mendapat PR ya, permanent resident atau kita orang bilang green card lah ya kalau untuk United States itu. Nah, di Australia saya mohon dulu ya melalui point system dan segala macam. Tentu ada prosesnya, bukan gampang ya, tapi akhirnya saya dapat. Jadi sekeluarga itu boleh pergi tinggal di Australia, kira-kira begini ya. Tapi syaratnya memang agak berat juga, dalam 5 tahun itu harus tinggal di sana itu lebih kurang 2 tahun. Entah kita bolak-balik PP atau tinggal terus di sana sampai 2 tahun, tak peduli. Kalau nggak cukup 2 tahun, PR itu bisa dibatal oleh pemerintah sana gitu ya. Nah mula-mulanya dapat ya happy sekali lah. Wah senang ya. Pokoknya nanti kalau anak-anak kuliah di situ kan gratis akhirnya. Tetapi saat tahun kelima, masuk ke tahun kelima ya. Udah saatnya harus berangkat loh. Kalau nggak berangkat itu pasti hangus. Wah kami keluarga mulai serius berdoa mencari tuntunan Tuhan, petunjuk. Apakah benar ini adalah salah satu ini adalah satu pintu yang Tuhan ingin kita pergi gitu loh masuk. Ya, karena kalau udah pergi ke sana, sudah pasti 2 tahun itu enggak boleh pergi, harus tinggal di sana. Karena ini udah tahun kelima, kita udah tunggu. Mana mungkin
PPPP ya, habis banyak duit di tiket pesawat loh. Dan kemudian anak kan mau sekolah juga. Jadi akhirnya ambil keputusan di tahun kelima mau pergi, mempersiapkan segala macam. Tapi karena kita punya hati mencari petunjuk Tuhan, kami mulai serius. Baik di sel group juga, teman-teman satu sel itu juga doakan. Nah, tuntunan Tuhan itu nggak langsung datang gitu loh. Saya masih ingat itu makan 2 tahun lah. Jadi artinya sebelum tahun kelima sebenarnya tahun ketiga atau keempat itu sudah mulai ya kami doakan petunjuk, doakan sampai masuk ke tahun kelima ya kami rasa ini sudah pasti tuntunan Tuhan. Kayaknya kan nggak ada bilang nggak boleh pergi kan, seolah-olah semuanya lancar baik. Kami pun mempersiapkan loh ya hal-hal yang perlu dibawa gitu loh. Nah tapi pada hari-hari terakhirnya lah ya, bulan terakhir itu, apa yang terjadi adalah tiba-tiba kurs Australian dollar itu dengan rupiah itu, wah jauh berbeda ya, itu kurs itu naik hampir 60 sampai 70%, tidak pernah berubah seperti drastis seperti itu, tapi mendadak seperti itu. Kemudian asisten rumah tangga ya, yang bekerja di rumah tangga kami udah sekian lama, tiba-tiba wah menikah, juga itu kaget. Tiba-tiba itu loh orang tuanya datang bawa dia pulang kampung menikah. Jadi nggak ada seorang pembantu yang setia di rumah. Mama saya kan enggak pergi, dia kan udah berusia lanjut juga. Dia enggak dapat visa itu, dia harus di Medan. Jadi siapa yang jaga dia? Siapa yang menemani dia atau bekerja kan? Wah repot juga, ini petunjuk yang sungguh-sungguh Tuhan berikan. Saya melihat Tuhan mulai menjawab doa. Nah, kalau you mau pergi, siapa yang menjadi pengganti membantu rumah tangga ini? Orang baru kan susah diandalkan. Tiba-tiba kalau dia mau berhenti lagi, siapa yang bantu cari lagi kan? Sedangkan kami ada jauh di sana gitu loh. Dan nggak mungkin saya bolak-balik PP gitu loh. Nah, akhirnya ada hal lain lagi ya, saya kurang ingat. Tetapi 2 hal yang penting ini menunjukkan bahwa jangan pergi. Dan kami rela, kami obey, kami taat tuntunan Tuhan. Kalau ini sudah mengatakan jangan pergi, kita jangan pergi. Nah, sehingga saya batalkan. Memang ada orang bilang, oh sayang sekali ya PR-nya itu susah dapat loh, kenapa dilepaskan. Dan sehari itu anak saya kuliah di luar negeri itu harus bayar sendiri. Tapi Tuhan mencukupkan segalanya. Hari ini 3 anak saya pun sudah selesai kuliah di luar negeri. Ya, semuanya Tuhan yang mencukupkan. Puji Tuhan, bless the Lord, praise the Lord. Ya, Tuhan itu baik. Yang penting kita imanin, mengikuti dengan taat. Dengar baik-baik. Ya, minta God's guidance baik, tetapi kita harus taat ya menerimanya. Nah, satu orang ya yang terkenal, ini seorang penulis ya, sebelum saya tutup, ini satu orang penulis yang luar biasa namanya. Buat Bapak Ibu yang agak berusia pasti tahu nama Chinese-nya itu Hemingway ya. Ernest Hemingway atau Hemingway. Dia seorang novelis, seorang story writer, seorang jurnalis, pernah dapat Nobel Prize di literatur ya dan banyak penghargaan-penghargaan lainnya. Dan dia itu ternyata dilahirkan di keluarga Kristen. Orang akong amanya ya itu adalah misionaris loh, bayangkan loh ya. Papanya seorang Kristen yang sangat sungguh-sungguh devoted gitu loh, yang aktif melayani loh. Dan waktu dia muda, si Hemingway waktu masih muda, dia juga aktif di gereja gitu, seperti remaja-remaja yang ada gitu. Ya, tetapi sejak dia dewasa, dia memilih jalan dunia. Ya, dia keluar dari gereja, keluar dari jalur iman, dia jatuhlah artinya ke dalam pernak-pernik yang cantik di dunia nih. Dia tertarik dengan hal itu. Memang kasih karunia Tuhan berikan kepada dia itu tetap ada sama dia. Sehingga dia bisa menjadi seorang jurnalis, novelis yang luar biasa lah. Sehingga terkenal dia buku-bukunya. Tapi marriage-nya, pernikahannya hancur-hancuran. Dia sampai menikah 4 kali. Ya. Dan akhirnya dia merasakan kehidupan ini kosong. Apa artinya semua ini? Ya, semua kenikmatan dia sudah dapat, ya, semua kemuliaan dunia dia dapat gitu loh. Tetapi broken home gitu, marriage-nya hancur gitu. Akhirnya dia menembak diri sendiri, bunuh diri artinya, dia tembak kepalanya dan meninggal. Di sini
ada satu pesan adalah, ya, jangan keluar dari iman kita. Tuhan sudah memberi kepada diri kita satu kehidupan yang kekal, ya, satu penebusan dosa sudah ada di tangan. Marilah kita sama-sama menghargai apa yang Tuhan Yesus berikan, apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita menghargai itu semuanya. Kita melakukanlah, ya, pelayanan pun dengan sukacita dan sukarela untuk Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak keluar dari iman, kita tidak dibawa oleh dunia ini, dunia. Apa yang terjadi pada Hemingway ini adalah sangat drastis dan sangat-sangat memukul banyak orang gitu loh. Ya, dan saya berharap saudara-saudari yang mendengar cerita Hemingway ini, ya, bisa lebih lagi melihat bahwa kasih sayang Tuhan Yesus itu sungguh ada. Tetapi diri kita lah yang harus memegang iman kita. Jangan jatuh, bangkit lagi kalau sudah jatuh. Kalau kita sudah keluar dari iman kita, mari kita kembali kepada Tuhan Yesus saat Anda mendengar firman ini, ya, sehingga kita akan tetap berada di dalam kasih setia Tuhan Yesus. Terakhir, kriteria untuk menerima panggilan Tuhan adalah kita harus hidup dalam ketaatan, ya. Ini semua dalam bahasa Inggris memang, tetapi saya katakan saja. Kemudian kita perlu hidup intimasi, hidup intim dengan Tuhan dan Roh Kudus. Jadi bukan jadi seorang Kristen yang pasif, kita harus bisa hidup intim, artinya punya komunikasi lah melalui doa, ya, baca firman Tuhan. Nah, itulah dia, kita membangun satu intiman kepada Tuhan Yesus, kita lebih mengenal siapa diri Tuhan kita, ya. Love to read, baca dan meditasi firman Tuhan. Itu kita harus tumbuh, itu satu proses pembelajaran. Kemudian kita harus mendevelop godly karakter, ya, seorang yang punya iman rohani lah, seorang yang sungguh ada di dalam Tuhan Yesus. Kita harus punya karakter yang baik dan benar, karakter yang suci gitu. Develop love and serve for people. Kita juga harus mengembangkan kasih dan ingin melayani sesama, ya. Ayat Kolose pasal 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi jangan lupa, segala yang kita lakukan atau kita dipanggil untuk kita lakukan, kita tahu bahwa ini segalanya untuk Tuhan Yesus, untuk Allah Bapa. Dan kita harus juga mengatakan bahwa saya lakukan ini untuk Tuhan. Biar Tuhan memberkati saudara-saudari sesama, ya, yang ada di gereja maupun yang di rumah yang mengikuti, ya, doa Selasa malam ini. God bless you dengan message yang singkat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di surga, segala puji syukur bagi nama-Mu. Engkau baik, Engkaulah yang mencari kami, ya Tuhan. Kami seperti domba-domba yang tersesat, yang terlepas, ya, ada di mana-mana, tapi Engkaulah yang mencari kami. Engkaulah yang memberi tuntunan sehingga kami kembali kepada Engkau. Kami menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dosa kami disucikan sehingga hari ini kami menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan, yang ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkatilah saudara-saudari jemaat Via CBD dan semuanya yang mendengar firman-Mu, ya Tuhan, sehingga mereka bisa hidup sesuai dengan panggilannya dan lebih jelas lagi mereka tahu apa yang mereka dipanggil, apa yang harus mereka lakukan, dan dengan taat mengikuti Engkau sehingga kehidupan mereka dan kehidupan keluarga mereka itu menjadi bahagia dan diberkati selalu. Tuntunlah kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan mengakhiri doa pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat kita masing-masing, kalau tidak menghalangi untuk kita boleh bangkit berdiri, mari kita berdiri bersama-sama. Tapi bagi Bapak Ibu mungkin yang karena ada satu dan lain hal yang membuat kita tidak bisa berdiri, nggak apa-apa. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Arahkan mata iman kita kepada Allah sumber berkat dalam kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap jadi berkat bersama dengan saya mengatakan, Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.